lihat mereka ya, antara rasa sedih, marah, tapi tetap bangga-bangganya tuh karena memang ya bagaimanapun mereka sudah berusaha yang terbaik buat bangsa ya kan. Tapi sedih dan marahnya tuh kayak kecewa karena emang netizen, ya tapi palingnya kita melihat netizen Indonesia bersatu melihat kejadian kemarin dan bisa membela Indonesia. Tapi Wow. jujur aku kesel banget kenapa dipulangkan padahal ada kasus serupa dari Turki ya. Itu nggak pulang. Ya sudahlah, itu namanya takdir. Tapi akhirnya dari situ ya, Dik, kita melihat antusiasme netizen untuk membela atlet kita, mensupport mereka, itu luar biasa. Itu Bangga sih. salut banget. Kali ini gue bangga banget sama lu netizen. Parah. Tapi ngomong-ngomong nih aku mau ke Mbak Iren. Mbak Iren, kalau kita ngelihat kemarin kan impact positif dari apa yang dilakukan netizen untuk membela bangsa dan negaranya luar biasa banget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat juga itu kan bagaimana kemudian menggiring narasi-narasi positif untuk mereka, para atlet kita. Mbak Iren juga kemarin melakukan itu loh sama Pak Dadang. Mbak Iren bilang gini, udah abis ini jangan bully-bully lagi Pak Dadang. Oh, dia bilang gitu? Iya, tapi memang kita butuh sosok-sosok yang bisa mengarahkan netizen untuk ke langkah yang lebih positif. Oh iya, kayaknya memang kita perlu banget buzzer untuk menggerakkan hal-hal positif itu. Iya, jangan cuma buzzer untuk bikin propaganda jadi rame-rame ya. Giliran pemilu aja rame itu buzzer. Mbak Iren, yuk Mbak Iren, gimana nih Mbak Iren untuk kemudian orang-orang yang juga memang mereka sebagai influencer juga bisa mendorong netizen untuk ayo dong kita bikin sesuatu yang positif gitu. Iya, itu sangat ini jadi pelajaran beberapa minggu belakangan ini bisa menjadi pelajaran yang bagus sekali untuk saya ya, untuk orang-orang sekitar saya. Mereka tahu saya orang yang cukup hati-hati dalam bicara dan dalam hampir segala hal, mungkin karena dari kecil saya main catur, jadi apapun yang saya bicarakan atau berbuat itu saya mesti pikir berapa langkah ke depan. Ada strateginya ya, kayak main catur ya hidupnya ya. Oke. Iya, tapi tetap saja dengan semua kehati-hatian ini masih ada beberapa pernyataan-pernyataan atau hal-hal lain yang dipelintir oleh para netizen-netizen. Jadi percuma kita misalkan 80% kita ngomong tentang kebaikan, ya kan mereka akan fokus ke 20% yang abu-abu atau bahkan yang menyudutkan atau yang intinya mencari-cari kesalahan. Jadi dari sini saya belajar untuk lebih berhati-hati lagi dan memang selalu saya menyuarakan tentang kepositifan karena sudah cukuplah semua negatif yang ada di dunia ini, terlebih sejak pandemi ya kan. Jadi dari saya sendiri, dari semua media sosial saya selalu menyuarakan ayo kita berbuat secara positif, dan saya tidak pernah menyudutkan individu-individu tertentu dari awal. Dari awal ini yang netizen salah pikir ya. Yang saya permasalahkanlah adalah kredibilitas akun Dewa Kipas. Lalu dari situ mereka menyudutkan saya, wah Mbak Iren kurang sopan lah ke orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu dipelintir. Jadi kalau bisa kita semua bisa berpikir secara positif dulu sebelum istilahnya menghakimi, ya kan. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita semua mempunyai data yang lengkap dulu sebelum memberi opini yang ada, karena selalu yang saya lihat dari bukan hanya dari kasus saya, dari kasus-kasus yang lain pun kita semua salah menghakimi, ya kan. Lalu terakhir-terakhir hanya tinggal minta maaf. Saya pikir kalau ini terus-terusan terjadi itu penjara kosong ya Mbak ya. Jadi selalu ada, saya pikir harus ada selalu sanksi-sanksi yang berlaku, tapi ya mau gimana lagi, kita memang tidak bisa menyentuh kadar situ kan, karena terlalu banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke, Mas Ino, kalau bicara kita kan di media mainstream punya istilah kayak bad news is a good news gitu kan. Tapi istilahnya kalau misalnya sekarang ini dimainkan di media sosial, kemudian jadi konten-konten yang sebenarnya nggak punya impact besar buat masyarakat, kita tuh sebagai media mainstream gimana nih? Jadi nyari menunya, ikut-ikutan main yang sebenarnya punya respon besar di tengah masyarakat, tapi kedekatannya atau kepentingannya nggak terlalu besar manfaatnya buat masyarakat, atau sebenarnya kita bisa aja sebenarnya nyari isu yang di luar dari apa yang si netizen itu mau. Gimana sih Mas Inu? Ya, sebelum ke situ saya mau merespon apa yang dikatakan Iren tadi ya, keren banget sih. Kalau catur ini nanti menjadi sangat populer dan mayoritas masyarakat kita bermain catur dan punya pemikiran seperti Iren tadi, saya nggak akan khawatir sosial media kita akan gaduh dan rusak dalam tanda petik seperti sekarang, karena
butuh kehati-hatian, butuh data, butuh berpikir 2, 3, 4 langkah sebelum melakukan sesuatu. Itu memang tips yang harus dimiliki orang-orang untuk bermain di media, apalagi media sosial. Karena tanpa itu orang akan sangat gegabah, orang sangat reaktif sekali untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kabar baik yang saya tangkap dari peristiwa Dewa Kipas dan Iren dan pertarungan kemarin adalah semoga apa yang menjadi ciri dari para pemain catur yang berpikir penuh kehati-hatian, melangkah 2, 3, 4 langkah sebelumnya dipikir, ini jadi kebiasaan juga ketika mereka bermedia sosial. Itu pertama. Lalu yang kedua, respon saya untuk bagaimana media punya peran juga. Nah, media dalam posisi yang dalam belakangan ini menjadi sangat dipinggirkan karena memang media sosial begitu ramai dan riuh sehingga kadang-kadang nggak terdengar. Tetapi justru di tengah keriuhan dan kebisingan orang tuh biasanya mencari keheningan. Dan media yang hening, media yang tenang, media yang punya kredibilitas, media yang punya kemampuan untuk memilah, memilih dan kemudian mempublikasikan berita, dia akan dilihat juga di tengah keriuhan itu. Artinya memang ada peran-peran itu yang perlu dimainkan. Jadi media juga jangan ikut-ikutan gaduh, jangan ikut-ikutan rame. Di tengah keriuhan dan keramaian media memberikan kejernihan informasi. Nah itu peran. Nah, tadi Iren keren banget sih menurut saya. Insight itu tiba-tiba muncul dan memang itu yang memang dibutuhkan oleh jutaan netizen di sana untuk mendapatkan direction atau mendapatkan arahan harusnya kamu gimana di media sosial. Tadi Tito juga menyebut itu sebenarnya. Kunci dari media sosial adalah sebenarnya siapa yang berperan untuk menjadi influencer atau orang yang membawa pengaruh atau bahkan orang yang memberikan direction atau direktif untuk netizen yang tadi jumlahnya banyak banget dan 8 jam lebih sehari itu menggunakan internet untuk beraktivitas. Oke. Tapi Mas Tito, aku mau tanya, ini kan kita tahu ya kalau di media sosial itu ada netizen yang saling perang gitu, gontok-gontokan gitu, mulai dari lah itu topiknya politik lah atau mungkin selebritas lah dan segala macam. Nah, Mas Tito, sebenarnya apa sih topik-topik yang menjadi hal yang menjadi bahan gontok-gontokan topik-topik netizen? yang kira-kira bisa menyatukan, topiknya apa sih biasanya? Topik-topik yang biasanya bikin pecah belah tuh biasanya sama topik-topik yang apa bikin sih? bersatu itu apa aja sih Mas Tito? Ini saya punya pengalaman nih. Jadi sekitar pertengahan tahun 2018 saya mengajak komunitas dan beberapa teman influencer untuk mendukung Surabaya yang saat itu ikut dalam kejuaraan penghargaan Guangzhou Award. Nah, di tahun itu Surabaya berhasil memenangkan penghargaan online Popular City di Guangzhou Award. Nah, kalau tidak karena netizen Indonesia, Surabaya juga tidak akan bisa mendapatkan online Popular City. Predikat online Popular City ini kan juga tingkat sedunia. Lawannya ada New York, ada Roma, Italia. Nah, hal-hal yang semacam ini yang seharusnya akun-akun influencer atau akun-akun besar lainnya yang punya follower besar harusnya bisa memberikan pesan atau memberikan postingan yang seharusnya positif supaya netizen-netizen yang lain juga ikut menyuarakan hal-hal yang sama seperti itu. Oke, ini kan kalau kita bicara soal sesuai tema kita, jempol sakti netizen Indonesia. Jempolnya udah sakti, impact kekuatannya udah luar biasa banget. Tapi terus kemudian mau dibawa kemana nih netizen kita? Mau dibiarin aja aur-auran ke kanan ke kiri, terus nanti bikin sesuatu yang viral lagi. Tapi kemudian impactnya bisa aja justru merugikan masyarakat. Kalau yang kemarin kan udah bagus nih, tapi gimana kemudian memaintain ini supaya nanti ke depannya netizen kita tuh nggak cuma dikenal netizen yang suka ngebully, tapi netizen yang emang juga bisa ngasih impact positif buat negara. Tapi nanti kita bahas usai jeda di Kata Netizen.